Islam gak bisa dicampur dengan agama yang lain. Satu Islam gak bisa Islam dicampur dengan Yahudi atau Nasrani, gak boleh. Makanya ayat yang turun di surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini berkaitan dengan tidak boleh mencampur antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nanti Anda bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari membawakan penjelasan Imam Mujahid, jangan kalian mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, jangan kalian campur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan membahas masalah yang penting dalam Islam berkaitan dengan al-wala wal bara. Sebelum kita masuk pembahasan tentang al-wala wal bara, saya akan jelaskan tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam merupakan agamanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan agama Islam merupakan satu-satunya agama. Keyakinan ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Selain Islam, dia ditolak oleh Allah. Ketika orang berpegang kepada agama selain Islam, maka dia pasti akan merugi, dan dia pasti akan masuk neraka. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Berarti selain Islam gak akan diterima. Maka di ayat 85-nya di surah yang sama, surah Ali Imran, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ketika dia beragama selain agama Islam, Allah katakan tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kemudian juga Islam gak bisa dicampur dengan agama yang lain. Satu Islam gak bisa Islam dicampur dengan Yahudi atau Nasrani, gak boleh. Makanya ayat yang turun di surah Al-Baqarah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ini berkaitan dengan tidak boleh mencampur antara agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani. Nanti Anda bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara agama Islam
dengan agama-agama yang lain. Jadi ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari membawakan penjelasan Imam Mujahid, jangan kalian mencampur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, jangan kalian campur adukan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah hanyalah Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah, bukan dari Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama, cetakan Dar Thayyibah. Jadi agama Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersumpah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah Ta'ala, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, dia mendengar aku diutus tapi dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti itu. Jadi ketika Nabi sudah diutus, Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi, orang Nasrani di zaman itu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Ini dalil-dalil semuanya untuk menunjukkan bahwa seluruh umat ini harus masuk ke dalam agama Islam. Dia harus masuk ke dalam agama Islam.